eh sangat senang sekali ini bisa membersamai Bapak Ibu lagi di sinkronus keempat karena kita sudah 3 kali sinkronus ya dan ditambah dengan diskusi-diskusi. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada diskusi-diskusi yang saya unggah bersamaan waktunya karena memang kemarin saya ini ya ada sedikit musibah gitu ya waktu saya di apa namanya di Saudi itu laptop saya sempat saya kira hilang gitu ya ternyata memang tertinggal di hotel sebelumnya gitu ya jadi saya kehilangan akses untuk bisa ke portal akademik gitu ya beberapa kali jadi saya unggah untuk kolom diskusi di waktu yang mungkin bersamaan gitu ya Bapak Ibu mungkin kayak gini wah ini kok tiba-tiba ada banyak sekali diskusi gitu ya misalnya yang saya belum isi gitu. Bagi saya nggak masalah ya, maksudnya gini, ya diisi saja gitu ya, sebisanya gitu ya, diisi saja sebisanya di diskusi itu gitu, tidak harus sesempurna mungkin ya, yang penting isi gitu ya. Karena bagi saya, apa namanya, diskusi kemudian tugas dan project gitu ya, itu kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan ya, bagi saya nanti pasti saya akan berikan nilai semaksimal mungkin gitu ya untuk Bapak Ibu semua. Kalau saya berikan misalnya Bu Aulia diskusinya banyak sekali, tugasnya banyak sekali gitu dan proyeknya banyak sekali. Itu karena tuntutan aja. Misalnya tugas saya berikan 3 kali gitu ya, atau 4 kali ya. Karena memang ya yang diminta oleh Pak Kajur apa ada tugas gitu ya. Sebenarnya mah kalau saya tugasnya kalau Bapak Ibu lihat ya tugasnya hanya sekitar berikan pendapat Anda deskripsi mengenai satu konsep kewarganegaraan yang teoritis gitu ya. Yang mungkin di chat GPT aja ada gitu ya. Nah, sebenarnya yang jadi gong mata kuliah ini adalah project sebenarnya sih gitu ya. Jadi beberapa kali diskusi dan beberapa kali tugas itu semuanya berkaitan dengan project. Nah, untuk project pun saya itu kan sudah membersamai Bapak Ibu dari awal ya. Dari awal Bapak Ibu merancang project kan, betul? Jadi saya sebenarnya sudah berkali-kali mendengarkan project Bapak Ibu semua gitu ya. Tapi karena hari ini memang kita sinkronus yang keempat sekaligus UAS, jadi nggak ada UAS ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah saya anggap sudah UAS gitu ya. Nah Bapak Ibu nanti saya berikan waktu maksimal 5 menit saja gitu. Hari ini saya mau mengkonfirmasi bahwa memang proyeknya sudah selesai dilaksanakan dan kendalanya seperti apa gitu ya. Tidak perlu dijelaskan lagi mengenai gambaran yang kompleks mengenai proyek Bapak Ibu karena berkali-kali sebenarnya sudah saya dengar ya Bu Syakila ya, karena beberapa kali presentasi project aja kan gitu. Jadi ya ini berupa konfirmasi aja bahwa sudah melaksanakan project, sudah selesai melaksanakan project dan kendalanya seperti apa gitu ya. Kira-kira maksimal 5 menit bisa ya Bu Syakila ya, karena kan ada sekitar berapa sih 30 sekian ya mahasiswa ya. Nah, Bapak Ibu mohon maaf juga sinkronus saya geser lagi ke apa namanya ke hari ini karena besok hari Minggu saya dilalah itu akan berada di atas pesawat gitu ya. Jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk saya bisa online di atas pesawat gitu karena saya akan perjalanan ke Malaysia. Jadi saya geser lagi nih gitu ke hari Jumat. Terima kasih juga atas kesediaan Bapak Ibu semua ya yang sangat fleksibel gitu ya. Karena jujur ini kan kalau di PJJ ini kan sebenarnya bukan menjadi tugas utama saya ya, karena tugas utama saya tuh mengajar di UIN di kelas reguler gitu ya. Ini sebenarnya apa namanya tambahan gitu ya, tugas tambahan untuk di PJJ gitu lah. Di hari Minggu yang saya juga di hari Minggu sering sekali ada penerbangan gitu ya. Kemarin ke Saudi juga sepertinya pulangnya di hari Minggu gitu ya. Tapi untung saja asinkronus. Nah, sekarang juga di hari Minggu lagi gitu. Saya sering sekali ada penerbangan di hari Minggu yang itu di atas pesawat gitu. Jadi sulit untuk bisa online bersama Bapak Ibu semua. Kira-kira
bisa ini ya, bisa 5 menit ya, cukup ya Bu Syakila. Saya hitung untuk 120 menit per hari ini 3 menit Bu per Oh, tiga mahasiswa. menit aja ya. Ya, Gini aja berarti ya. Oh, aja PowerPoint-nya dikumpulkan saja ke Bu Syakila di Google Drive. PowerPoint-nya dikumpulkan ke Bu Syakila di Google Drive. Kan Bapak Ibu sudah menyiapkan PowerPoint semua ya? sudah Bu, sudah. Ya, PowerPoint-nya dikumpulkan di Google Drive biar saya bisa baca. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya 3 menit itulah saya berikan waktu 3 menit untuk bisa mempresentasikan apa namanya, mempresentasikan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Begitu ya, sepakat ya Bapak Ibu ya. Karena nanti belum lagi kalau share screen nih, aduh nggak bisa nih Bu Syakila gitu, nanti lama lagi gitu, gitu ya. Baik Jadi Bu. PowerPoint-nya nanti dikumpulkan saja ya di Bu Syakila ya. Ya, siap. Ya, gitu aja lah. Ya oke. Urutannya gimana Bu Syakila? Terserah saja Bu, mungkin ada yang belum masuk, mungkin diakhirkan saja yang belum masuk Bu. Iya oke. Ada Itu Bu Syakila. 15 nama, 15 nama yang didahulukan yang semalam belum presentasi Bu. Iya 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 ya. Oke. Oke lah. Dari 1 sampai 15. Silakan Pak Faturozi. Ada Pak? Bu Syakila kalau sudah 3 menit mohon di ini ya. Di ini jadi timer nih Bu Syakila nih. Kalau udah 3 menit silahkan di stop saja yang presentasi. 3 sampai 4 lah. 5 lah. 5 menit juga nggak apa-apa deh. Pak Fatrozi ada? Masuk kayaknya. Next saja Bu, belum masuk kayaknya. Silakan Bu Miftah, Pak ya, Pak Miftahur Rahman. Baik, tak share screen dulu. Mau share screen? Ya, enggak usah. Enggak usah Nggak ya? usah, Pak. Enggak Mm-mm. usah. Baik, Nanti dikumpulkan saja ya, saya melihat di Bu Syakila. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan laporan proyek kegiatan yang sudah dilakukan. Judul mengurangi kesenjangan untuk keadilan sosial. Deskripsinya adalah mengurangi kesenjangan pada masyarakat di tempat saya tinggal terkait keadilan sosial antara golongan masyarakat yang terpandang dan golongan masyarakat yang lemah. Komunitas pihak yang terlibat, warga masyarakat sekitar, para pemuda yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan seperti GP Ansor, eh, PPNU, IPNU, serta pengusaha-pengusaha lokal. Dampaknya pada proyek ini eh, terlihat ada perubahan kesepahaman bahwa kebersamaan dalam kehidupan sosial membuat kuat dan rukun. Nah, tujuannya tujuannya diharapkan adalah meningkatkan kesadaran tentang kesenjangan sosial dan dampak pada masyarakat, lalu mengidentifikasi kasus-kasus kesenjangan di tiap-tiap blok, terus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi kesenjangan. Strateginya dari golongan para pemuda dan pengusaha setiap bulan itu ada donasi apabila terjadi di sini difokuskan ke untuk takziah karena di masyarakat yang golongan terpandang begitu banyaknya yang hadir tapi golongan masyarakat biasa sedikit sekali. Jadi eh, dengan adanya donasi ini bisa membantu Sohibul Kifayah memberikan bantuan berupa air kemasan dan
membacakan doa bersama selama 3 hari. Jadi dari kegiatan ini bisa disimpulkan proyek kewarganegaraan seperti ini membutuhkan kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan dan komitmen jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan sosial secara efektif. Integrasi pendidikan, advokasi, dan aksi nyata merupakan kunci untuk membuat perubahan berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran, mengedukasi bersama, dan tindakan kolaboratif dari pemerintahan, dari masyarakat setempat, sehingga dapat membangun pemahaman dan solidaritas yang lebih kuat dalam lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak itu berapa lama Pak proyeknya? Berarti lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan Bulan nih. Gimana? puasa ya, Pak? dari bulan puasa. Karena ini kegiatan sudah rutin, Bu. Oke. Sudah rutin Kalau selama 2 kegiatannya tahun. udah rutin, peran Bapak di sebelah mana itu berarti? Saya bagiannya untuk sosialisasi dan pengumpul dana. Oke, jadi Bapak berarti masuk ke dalam satu ini ya, ke dalam satu kegiatan yang memang sudah rutin dilakukan. Ya, Oke, Pak Rohman, semoga bisa ini ya, semoga bisa berlanjutan gitu ya untuk amin, amin. kegiatan-kegiatan bermanfaatnya nanti. Silakan PowerPoint-nya eh, ini saya sudah buatkan kolom UAS di portal akademik saya sudah buatkan kolom UAS. Ya, Nanti PowerPoint-nya silakan diunggah di situ saja ya. oke, siap. Iya, gitu. Terima kasih, Bapak. Silakan. Ya, siapa Bu Sakila? Pak Muhammad Salim, ada? Iya. Ada Bu, ada. Silakan, Pak. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk proyek saya itu yaitu tentang kebersihan masjid ya. Menjaga kebersihan masjid merupakan tanggung jawab bersama bagi seluruh umat Islam. Masjid adalah tempat suci yang digunakan untuk beribadah dan melakukan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Oleh karena itu penting untuk menjaga kebersihan masjid agar terasa nyaman dan kondusif bagi para jamaah. Proyek Citizen Kebersihan Masjid adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan masjid. Proyek ini dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi masyarakat. Tujuan utama proyek Citizen Kebersihan Masjid adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kebersihan masjid, menciptakan lingkungan masjid yang bersih, nyaman, dan kondusif bagi para jamaah. Terus manfaatnya meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap masjid, memperkuat rasa persatuan dan antar warga masyarakat, menciptakan lingkungan masjid yang sehat dan bebas dari penyakit, memberikan edukasi ya kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin untuk kendala yang masih kami alami itu, kendala proyek ini adalah proyek Citizen Kebersihan Masjid. Ini udah dimulai ya dari bulan puasa dan jadi terus sampai sekarang dan kedepannya itu menjadi rutin setiap minggunya yaitu hari Jumat yang disebut proyeknya itu PCKM, Proyek Citizen Kebersihan Masjid. Nah, mungkin ada beberapa kendala yang ya dihadapi. Yang pertama mungkin kurangnya kesadaran masyarakat
masih banyak ternyata masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang tinggi tentang pentingnya menjaga kebersihan masjid. Nah, ini masih banyak juga yang ketika sosialisasi dia tidak hadir meskipun sudah diberikan surat untuk rapat. Terus yang kedua, kurangnya partisipasi masyarakat. Jadi kurangnya partisipasi ini, ya kan kebanyakan orang yang partisipasi itu ibu-ibu. Ya memang ini dilakukan setiap pagi hari Jumat. Ya memang banyak orang yang enggan dan terlibat dalam kegiatan kebersihan masjid. Ya alasannya salah satunya kesibukan. Dan juga ada yang beranggapan bahwasanya kebersihan masjid itu adalah tanggung jawab pengurus masjid. Dan juga adanya juga yang kurangnya motivasi. Terus yang ketiga, kendalanya itu adanya kurangnya dukungan finansial. Nah, proyek ini, PKCM ini membutuhkan dana untuk ya seperti membeli peralatan kebersihan yang lengkap, mengadakan kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, itu keterbatasan dana dapat menghambat pelaksanaan kegiatan PKCM ini. Dan Pak, ini juga udah 4 menit, Pak. 4 menit oh, udah. iya. Oke, Terima kasih, Bu. terima kasih Pak Salim. Yang jadi pertanyaan, Bapak mengkaitkan antara proyek Bapak dengan pendidikan kewarganegaraan ini apa? Teori pendidikan kewarganegaraan apa yang Bapak apa namanya? Bapak pakai sebagai landasan pembuatan proyek ini? Keterkaitannya itu adalah karena ya kurang supaya masyarakat lebih ya peduli terhadap kebersihan masjid. Aktifnya masyarakat dalam ya kehidupan menjaga kerukunan masyarakat. Oke, Pak Salim, saya bisa menangkap sebenarnya ya apa yang Anda sampaikan ya. Tadi Anda sebut tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ada dalam konsep pendidikan kewarganegaraan ada namanya tanggung jawab kewarganegaraan gitu ya. Tanggung jawab warga negara atau civic responsibility. Itu ada. Kemudian Bapak juga mengatakan harus ada keterlibatan gitu ya masyarakat terhadap keterlibatan dan kepedulian gitu ya. Berarti itu berkaitan dengan teori-teori karakter gitu ya. Karakter peduli lingkungan dan juga keterlibatan atau partisipasi berarti bisa dikaitkan juga dengan civic engagement gitu ya. Jadi yang pasti tadi sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Salim dan teman-teman ya itu merupakan bagian dari apa ya teori atau konsep pendidikan kewarganegaraan. Silakan untuk dilanjutkan gitu ya apa yang menjadi proyek dari Pak Salim. Berarti bersih-bersihnya 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau setiap hari, Pak? 1 minggu sekali, 1 minggu sekali setiap hari Jumat, Oh, Jumat 1 minggu pagi. sekali ya. Itu memang diinisiasi oleh Pak Salim ya, Pak? Iya, karena termasuk juga kepengurusan DKM. Oke. Baik, terima kasih Pak Salim, sangat luar biasa. Good luck untuk kedepannya. Oke, selanjutnya Pak Salim jangan lupa untuk diunggah ya PowerPoint-nya. Iya Bu, tadi malam tuh mau unggah tapi portalnya maintenance. Pas tadi Iya. pagi itu katanya udah normal lagi, tapi tadi ada kegiatan. Oke, oke. Nanti saya perpanjang ya kalau misalnya udah ini. Dan PPT akhir juga diunggah di bagian UAS gitu ya. Terima Iya Bu. kasih. Selanjutnya Pak Muhammad Haidar Al-Karim, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya membuat proyek peduli santri membangun lingkungan pesantren yang berkelanjutan, Bu.
Program ini bertujuan melibatkan santri dan masyarakat sekitar dalam upaya menjaga lingkungan pondok pesantren dan lingkungan pondok pesantren agar lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Kegiatan meliputi penanaman pohon, pengolahan sampah, kerja bakti antar warga dan santri lingkungan Oleh pondok pesantren maupun di masyarakat sekitar, penyuluhan tentang pentingnya lingkungan bersih dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Orang yang terlibat santri putra dan masyarakat sekitar, pemerintah daerah. Proyek ini ada dua sih, Bu. Yang pertama ada yang dikerjakan mingguan dan ada yang dikerjakan bulanan. Untuk di lingkungan pondok sendiri yang dikerjakan mingguan itu kerja bakti yang disebut di sini nyebutnya roan. Setiap hari Minggu pagi sekitar jam 7-an mulai roan, membersihkan di lingkungan pondok. Nanti kalau sebulan sekali ada dari masyarakat yang mengadakan pembersihan di wilayah pemakaman umum Desa Kadilajo. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Pak Haidar. Yang jadi pertanyaan yang pertama, pemerintah daerah siapa pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek itu dan apakah benar-benar terlibat? Kemudian kendalanya untuk mengajak mereka terlibat apa, Pak? Karena juga ya apa itu, Bu? Warga sekitar sih, Bu. Dan juga Maksudnya warga sekitar. Jadi lingkungannya itu di daerah pondok. pemerintah daerahnya tadi siapa yang terlibat? Bapak Kepala ini desa, Bu. Oke, jadi pemerintah daerahnya kepala desa ya, stakeholder di tingkat desa. Oke, kemudian tadi ya ada penanaman pohon dan sebagainya itu sebenarnya berkaitan dengan bisa dikaitkan dengan eh, ekologis kewarganegaraan ya, kewarganegaraan ekologis itu bagaimana kemudian warga negara peduli terhadap penghijauan dan sebagainya itu ya. Oke, Pak Haidar silakan diteruskan untuk proyeknya ya, semoga bisa berkelanjutan. Jangan lupa Wih, diunggah PowerPoint-nya. iya. Selanjutnya siapa lagi? Hmm, Pak Gunawan ya? Ada Pak Gunawan? Iya Bu, ada Bu. Silakan Pak. Iya, maaf Bu, iya, saya lagi kerja, mungkin ya tidak bisa maksimal persentasenya. Ya, dicoba dulu Pak. Silakan Pak. Proyek presentasi saya di desa saya adalah mengadakan jamiah rutin istighosah setiap minggu, setiap malam Ahad atau malam Minggu. Dan situ sudah berjalan hampir 10 tahun Bu, saya menjalankan jamiah istighosah. Alhamdulillah, masalah pendanaan, saya sebagai ketua Jamiah Istighosah, kalaupun ada masyarakat yang meminta istighosah, biasanya saya tanya dulu gimana konsumsinya, ada bisa harus sama kiainya, ada enggak. Kalau memang tidak ada, ya nanti saya support. Dan alhamdulillah sudah dari berganti kepala desa dan diterima sama masyarakat. Dan pertama kali saya mengadakan Jamiah Istighosah itu bekerja sama dengan Karang Taruna dan Ranting GP Asor Desa Pinangsari dan Ranting NU Desa Pinangsari. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan. Setiap
malam minggu untuk pengisi acara, yaitu saya sendiri sebagai pembawa acara, pembacaan Al-Quran, sambutan sesepuh atau tokoh masyarakat, dan yang terakhir adalah acara rutin zikir dan doa bersama atau istighosah dan mawaddah hasanah. Mungkin itu aja Ibu dosen yang bisa saya sampaikan, dan saya sudah bikin PPT dan saya sudah kumpulkan. Terima kasih. Ya, oke Pak Gunawan, nanti PPT-nya juga dikumpulkan lagi ya di UAS gitu ya. Saya sudah buka portal di kolom UAS, silahkan PowerPoint akhir untuk diunggah lagi. Yang jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana kemudian Pak Gunawan mengkaitkan antara proyek Pak Gunawan dengan konsep smart citizen dan good citizen, konsep warga negara yang baik gitu. Coba jelaskan kepada saya dan kawan-kawan semua bahwa proyek itu memang benar mencerminkan bagaimana warga negara yang baik. Seperti itu, Pak. Silakan. Baik Ibu, saya kira proyek yang saya lakukan adalah sebagai warga negara yang baik. Yang pertama, untuk mengajak masyarakat khususnya Desa Pilangsari untuk doa dan zikir bersama atau istighosah dan mendengarkan mawaddah hasanah. Dan yang kedua, silaturahmi antara warga yang baik yang muda ataupun yang tua dan tokoh-tokoh masyarakat. Dan yang ketiga, ya mungkin banyak Bu dari kalangan masyarakat itu kalau lagi sakit atau sakit kena katanya diguna-guna atau di apa, atau orang yang mau meninggal itu pasti ngubungin saya. Mas, saya mau minta jam istighosah di rumah saya malam minggu. Oh ya udah, karena apa, orang tua saya lagi sekarat atau apa itu, pasti masyarakat Pilangsari itu begitu Bu. Kalau lagi sehat nggak mau datang, kalau mau mati aja pada datang gitu. Itu ya, itu Bu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke Pak Gunawan. Ya memang Indonesia ini terkenal dengan masyarakat yang religius ya Pak. Nah, dengan adanya proyek Bapak yang berkaitan sekali dengan konsep religiusitas bangsa Indonesia gitu ya. Kemudian itu juga implementasi sila pertama dan juga ternyata setelah ditelisik itu juga bisa menjalin kerukunan gitu ya antar tetangga, bisa bisa mempererat ya Bapak. Jadi juga Iya mungkin Bu, aktualisasi sila ketiga gitu juga ya. Oke, siap siap Bu. begitu juga ya Pak. Saya kemarin mungkin Bapak Ibu inilah ya sudah sering lah bolak-balik ke Saudi gitu mungkin ya. Tapi kemarin saya ada pengalaman gitu ya. Setelah saya lihat dan analisis gitu ya, beberapa waktu saya ke Saudi dan ke Qatar, itu ternyata memang kadang-kadang apa ya namanya, orang Indonesia konsep religiusitasnya mungkin lebih kental gitu ya. Mungkin ya. Karena memang apa namanya di Saudi gitu ya, dengan berbagai konsep dan ajaran dari seluruh dunia gitu ya, kemudian berkumpul dalam satu provinsi, dalam satu kota gitu ya, misalnya di Mekah dan Madinah gitu ya, menyebabkan banyak sekali perbedaan-perbedaan ajaran antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Cara beribadah dan sebagainya. Saya di sana melihat orang yang pakai pakai mukena itu ya orang Indonesia aja gitu ya. Jadi yang lain ya ya memang banyak perbedaan antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, eh ini sebenarnya bisa menjadi kekuatan juga gitu ya bagi bangsa Indonesia, karena memang bangsa Indonesia ini mengeklaim diri gitu sebagai negara Pancasila gitu ya. Negara Pancasila itu bukan negara agama tapi bukan juga negara sekuler gitu ya, yang memisahkan antara agama dan negara gitu ya. Jadi negara Indonesia adalah negara Pancasila yang memang sila pertamanya itu ketuhanan yang Maha Esa ya, yang memang
di situ ada prinsip religiusitas dan sebagainya. Nah, ini proyek dari Pak Gunawan sangat baik juga ya. Ternyata tadi ada yang diguna-guna dan sebagainya. Itu juga kesadaran untuk apa namanya? Kemudian semuanya diserahkan kepada Tuhan gitu ya, Allah yang Maha Esa saat ada berbagai musibah dan sebagainya itu menunjukkan konsep religiusitas yang kesadaran terhadap religiusitas yang tinggi sebenarnya ya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Saya lihat juga sekarang fenomena boykot KFC, boykot Starbucks, boykot apa gitu ya untuk membela Palestina dan sebagainya gitu ya Bapak Ibu. Cuma kalau kita lihat di Arab sendiri, di Saudi sendiri gitu, bahkan di depan apa namanya di depan di komplek Masjidil Haram aja masih ada KFC besar sekali gitu ya. Dan di situ antriannya sangat panjang gitu ya. Tapi kalau di sini kan boykot KFC dan sebagainya itu saya saya justru terharu di situ ya. Oh, berarti sebenarnya masyarakat Indonesia ini apa ya kepedulian terhadap sesama itu sangat baik gitu ya kepedulian misalnya terhadap saudara-saudara kita di Palestina itu sangat baik religiusitasnya juga menurut saya sangat baik gitu ya kadang-kadang kita underestimate ya dengan Indonesia gitu ya bahkan kita mungkin ke Arab-Araban dan sebagainya tapi mungkin Bapak Ibu ada yang ini ya ada yang tahu juga ya bahwa ada sekarang boykot produk-produk yang membela Israel ya, itu sedang bergema Iya, lagi. Bu. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin pastinya mungkin ada yang bahkan sudah berkali-kali umroh atau haji gitu ya ke Masjidil Haram dan sebagainya. Kalau Bapak perhatikan itu kan di depan Ka'bah itu kan ada KFC ya. Itu yang orang Indonesia sangat anti dan sebagainya gitu. Di situ saya sadar bahwa ternyata oh ya, saya jangan underestimate ke bangsa sendiri gitu ya. Karena memang bangsa kita sebenarnya mungkin bahkan memiliki apa ya, rasa kepedulian dan religiusitas yang sangat tinggi gitu menurut saya. Jadi terima kasih juga ini kepada rekan-rekan dari PJJ Pendidikan Agama Islam ya yang bisa apa ya yang bisa mengkaitkan benang merah antara bagaimana sih kita menjadi warga negara yang baik dan bagaimana kita sebagai muslim yang baik gitu ya. Jadi sangat luar biasa nih Pak Gunawan dan kawan-kawan. Terima kasih Pak Gunawan. Siap, Oke, Bu. Ya, terima kasih bimbingannya, Bu. ya Bu Syakila siapa lagi nih? Saya tidak punya urutannya. Handphone saya di cas. Siapa yang ada urutan di WA itu? Eh, Pak Kusnadi, Bu. Pak Kusnadi ya? Pak Kusnadi, ada Pak? Ada, Bu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT saya tentang mengajak anak muda untuk semangat belajar. Deskripsi proyek, remaja di zaman sekarang memiliki minat belajar yang sangat rendah. Mereka lebih suka dengan hal-hal yang serba instan dan terkesan buru-buru dalam menyikapi suatu hal. Oleh karena itu, saya bercengkrama dan mendengarkan keluh kesah mereka dan alasan mereka untuk malas belajar. Ya, yang terlibat remaja di sekitar lingkungan rumah saya, dampak proyek terhadap terwujudnya smart citizen dan good citizen. Ternyata sebagian remaja memiliki pemikiran bahwa sekolah itu tidak terlalu penting dan juga kebanyakan remaja di sekitar rumah saya mengikuti temannya dalam hal kenakalan seperti teman nongkrongnya. Mereka berpikir bahwa teman nongkrong ya saya yang tidak sekolah juga tidak sukses, yang sekolah juga tidak sukses, yang tidak sekolah justru sukses. Lantas apa alasan saya sekolah jika sekolah saja tidak menjamin kesuksesan seseorang? Saya berinteraksi ke berbagai golongan. Saya ke bengkel ngobrol sama teman-teman yang suka dengan hal-hal yang berbau otomotif dan ke pemuda-pemuda yang nongkrong tiap malam di perapatan, terus yang suka dengan hal-hal kesenian kayak silat gitu. Kalau di Lampung jaranan,
Terus hasilnya remaja yang suka otomotif itu terlihat keren di kalangan mereka jika motor mereka kencang, pernah ketangkep polisi bahkan, dan hal-hal lain sebagainya yang menurut saya kurang masuk akal. Kemudian remaja yang suka bela diri, seperti golongan pemuda ini yang menurut saya paling lurus di antara yang lain, karena mereka melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menjaga dan melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan diri. Untuk remaja di sekitar rumah saya yang sering nongkrong ini, kenakalannya yang paling kompleks menurut saya, karena ada berbagai masalah dan banyak pandangan untuk melihat tokoh menurut mereka sendiri. Ada yang nakalnya minuman, ada yang nakalnya berantem, ada yang nakalnya maling, bahkan di Lampung itu kayak begal tuh hampir setiap hari mungkin. Kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan, satu pembentukan karakter, nilai kewarganegaraan, kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat terhadap Pancasila, dan semangat belajar, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan terakhir pembekalan di masa depan. Progress project, saya sudah melakukan riset dalam berbagai lingkungan dan saya akan datang. Sebenarnya mereka hanya perlu bercerita apa karena kurangnya tempat edukasi buat mereka. Sebenarnya itu saja. Oke, cukup ya Pak Kusnadi. Tadi berarti apa? Berarti sosialisasi Pak Kusnadi ini Ya, sosialisasi. sosialisasi gitu ya? Nah, Sosialisasi mengenai motivasi belajar gitu ya? ya, mengajak lebih tepatnya. Oke, berapa kali Pak itu? Saya ini kan ada macam-macam Bu, kayak di tongkrong apa yang orang yang di perapatan, di bengkel gitu, saya ngobrol dengan mereka. Oh oke, jadi tidak terstruktur Beda-beda, ya. Jadi ya, memang apa namanya tidak pendekatan. terstruktur. Oke oke, berarti memotivasi ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Kusnadi. Eh, Selanjutnya siapa Bu Syakila? Pak Romi Ariska. Ya Pak Romi, silahkan Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi proyek saya kali ini yaitu menempa pemuda-pemudi yang fasih dalam membaca Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan yang bermasyarakat. Nah, kenapa saya mengambil proyek ini? Nah, jadi atau melakukan pengkajian serta penelitian terhadap pemuda-pemudi yang ada di Desa Seysiur, terdapat banyak sekali pemuda-pemudi yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Bahkan hampir sebagian dari mereka tidak bisa dalam membaca Al-Quran. Sehingga ketika datangnya bulan suci Ramadan, seperti yang tahun lalu, tidak ada pemuda-pemudi yang melakukan kegiatan tadarus di setiap masjid-masjid yang ada di Desa Seysiur ini. Dan di sisi lain juga, hal ini juga berdampak negatif bagi fondasi para pemuda-pemudi dalam membaca serta mengenal tentang Al-Quran. Sehingga jika di suatu saat nanti mereka menikah lalu memiliki anak, akan sangat minim sekali orang tua yang bisa mengajarkan anak-anaknya mengaji dan mengajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, tujuan dari proyek ini salah satunya ialah meningkatkan pemahaman tentang ajaran agama Islam dan meningkatkan hubungan spiritual dengan membaca Al-Quran secara teratur, dan juga dapat memahami dan merefleksikan ayat-ayat Al-Quran serta mempraktikkan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk komunitas yang terlibat ialah yang pertama tentunya pemuda-pemudi dan anak-anak. Bahkan orang-orang dewasa juga bisa diikutsertakan dan siapa saja yang ingin belajar. Lalu ada juga guru atau pengajar yang akan mengajari bagaimana tata cara pembelajaran membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan juga ada komunitas pembaca Al-Quran atau kelompok-kelompok kecil atau kelompok besar yang bertujuan untuk membaca dan memahami Al-Quran bersama-sama secara teratur. Sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan di saat bulan Ramadan kemarin,
Nah, itu jadwalnya kalau untuk bulan Ramadan itu jadwalnya setiap hari karena udah selesai bulan Ramadan itu. Jadi kegiatannya itu hanya berjalan di hari Kamis dan hari Ahad saja karena mengingat banyaknya mungkin orang-orang yang memiliki kesibukan lain. Jadi mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, itu apa Pak kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan Pak, proyek Bapak itu? Hmm. Jadi kaitannya gini Bu, untuk dalam kehidupan bermasyarakat itu kan harusnya kita mengadakan sosialisasi juga karena banyak bahkan yang orang-orang tua juga awalnya mereka sebenarnya ingin belajar gitu tapi karena mereka sudah terpaut umur jadi mereka ada rasa malu. Nah, jadi di sini juga ada yang namanya sosialisasi untuk mengajak orang-orang tua tersebut untuk jangan malu jika ingin mencari ilmu. Jadi sebenarnya ini bukan untuk pemuda-pemudi saja, juga diperbolehkan untuk kalangan orang-orang yang sudah berumur. Mungkin itu saja, Bu. Oke, ya baik. Terima kasih Mas Romi. Mbak Ya. Syakila siapa lagi Mbak? Pak Khairul Anwar. Ya Pak Anwar ada Pak? Ada Bu. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan proyek saya dengan judul Program Pengurangan Perilaku Judi Online. Proyek ini bertujuan tentunya untuk mengurangi perilaku judi online yang sudah menurut saya mengkhawatirkan di lingkungan saya, di mana anak-anak dari mulai usia sekolah sampai yang sudah berkeluarga pun banyak yang kecanduan judi online dan itu berdampak ke ekonomi dan perputaran uang di lingkungan saya. Selanjutnya untuk komunitas yang terlibat di dalam proyek ini adalah yang pertama Gerakan Pemuda Ansor Ranting Desa, lalu ada Ranting NU Desa, terus saya melibatkan takmir masjid, dan yang selanjutnya adalah remaja masjid. Kebetulan saya berada di semua organisasi tersebut. Saya masuk ke Ranting Ansor, terus saya masuk ke Ranting NU, takmir masjid saya juga ikut, remaja masjid juga saya ikut. Jadi lebih mudah untuk merangkul organisasi-organisasi ini. Selanjutnya dampak proyek terhadap terwujudnya smart citizen dan good citizen. Pertama, upaya ini membantu melindungi masyarakat dari dampak buruk perjudian, termasuk potensi kebergantungan, kecanduan, dan kerusakan sosial yang lainnya yang seringkali dihasilkan dari perilaku judi online. Selain itu, dengan mengurangi maraknya perjudian online, proyek ini juga turut berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga yang banyak kasus menunjukkan bahwa perjudian online dapat menyebabkan kehilangan sumber pendapatan dibuat judi terus kalah. Tidak hanya itu, proyek ini juga telah menjadi dan bagi generasi muda serta mendorong terciptanya lingkungan yang lebih berbudaya dan beretika. Untuk proyek ini berfokus pada penyampaian di forum-forum ya seperti pengajian-pengajian, terus merangkul anak-anak muda untuk ikut di kegiatan-kegiatan yang lebih positif, seperti contohnya di rutinan Gerakan Pemuda Ansor, kami merangkul anak-anak, remaja-remaja untuk ikut kegiatan tersebut, lalu diisi dengan
kegiatan yang lebih positif seperti manakiban, terus di dalamnya juga ada ngaji yang seringkali disinggung tentang bahaya dan dosa dari judi online. Lalu keterkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama pengembangan kesadaran warga, yang kedua partisipasi aktif dalam masyarakat, yang ketiga kepedulian sosial dan solidaritas, dan yang keempat pendidikan dan pemberdayaan. Saya kira itu yang bisa saya laporkan, Ibu dosen. Terima kasih. Oke, Pak Khairul, ini sangat lengkap ya tadi ya, keterkaitannya juga sudah ada dan sebagainya. Kendalanya, Pak, kira-kira apa Pak kendalanya, Pak? Untuk kendalanya, kalau kegiatan sih menurut saya tidak ada kendala, tapi untuk keefektivitas gimana sih? Kesadaran dari pelaku judi online itu masih sulit untuk disentuh gitu, Bu. Jadi Iya, kadang-kadang sadar, kadang-kadang kumat lagi kan gitu. ya saya bingung juga ya. Ada juga gitu ya tetangga saya yang kemudian ibu rumah tangga dan sebagainya itu judi online. Tapi padahal beliau-beliau ini kalau saya amati secara kesejahteraan sebenarnya belum dari keluarga yang eh, tidak sejahtera gitu ya. Kan sekarang kita tidak boleh menggunakan kata miskin gitu ya. Tapi kurang sejahtera gitu ya. Nah itu jadi apa ya dari keluarga yang kurang sejahtera gitu tetapi malah sekarang nggak tahu judi online termasuk slot gitu-gitu ya sih nggak paham juga ya itu Iya, Bu. Iya itu ibu rumah slot tangga itu. dan sebagainya sekarang itu nge-slot gitu bahkan Karena gampang banget Bu itu. Kita ya bisa pas 10.000 udah bisa judi itu. ya kalau dulunya togel apa ya sekarang zamannya teknologi Ya dulu jadinya tuh offline. beda gitu ya. Iya. Sekarang asal orang punya gadget berarti bisa itu. Nah, kalau misalnya Anda itu sebagai ini ya, sebagai orang yang paham mengenai keilmuan agama yang lebih dibandingkan dengan orang sekitar dan sebagainya, paling kalau yang seperti itu ya disentuhnya dengan perspektif dan pemahaman agama, paling seperti itu karena ada juga statement alhamdulillah alhamdulillah kemarin alhamdulillah kemarin menang judi slot gitu ya. Iya. Jadinya uangnya bisa untuk lebaran, uangnya bisa untuk beliin baju lebaran gitu. Bingung juga kan. Nanti saya pikir bingung juga malaikat nyatetnya ya gitu. Mau gimana? Nah, paling kalau seperti itu, kalau misalnya disentuh dari perspektif ekonomi dan sebagainya, udah nggak bisa. Saya kira udah, ya saya nggak punya kerjaan, ya saya hanya berharap dari judi slot dan sebagainya itu ya dari ibu rumah tangga yang tidak bekerja saja sekarang ngeslot gitu ya. Jadi paling sih disentuh dari ini ya perspektif agama mungkin ya. Tapi Iya, sulit Bu. ya saya rasa sulit tapi memang ada bahkan banyak ya orang yang saya kenal ternyata ngeslot. Saya bingung juga ya. Kok bisanya gitu ya. Oke, terima Sejauh ini ya kasih. itu. Gimana, Pak? Ya sejauh ini paling itu ditekankan di bidang agamaan sama diajak untuk kegiatan yang lebih positif gitu. Tapi kadang-kadang lagi istighosah sambil ngeslot. Iya, bingung. Iya ya memang seperti itu. Saya juga bingung. Jadi nggak punya uang untuk beli baju Lebaran. Tapi kemudian statementnya alhamdulillah kemarin masang slot itu, kemudian ada uang dan dibelikan baju Lebaran. Bingung juga ya. Ya seperti itulah. Tapi saya rasa sebanyak apa ya, sebanyak-banyaknya ngeslot mungkin tetap lebih banyak uang yang dikeluarkan untuk slot tersebut mungkin ya. Yang Sebenarnya saya gitu kan, heran, lebih banyak. yang saya heran itu ibu-ibu rumah tangga yang mungkin gaptek dan sebagainya pun sekarang main judi slot itu ya. Apa sekarang itu pengganti togel ya? Iya Bu, di online kan. Di online kan gitu ya Pak ya? Oh. Iya. Saya sih kurang paham juga sih. Tapi ya Bahkan gitulah banyak online yang gitu. terjerat pinjol karena judi slot itu kan? Iya, karena candu banget Bu. Kadang-kadang menang banyak, tapi nanti ya gitulah. Namanya sistem biar kecanduan orangnya. Oke. Bagaimana perspektif dari perspektif keilmuan Bapak melihat itu, Pak?
fenomena itu? Ya, gimana ya? Paling ya menunggu sadar sih sambil dibantu untuk disadarkan melalui pengajian-pengajian sama itu paling Hmm. sama apa kegiatan yang positif. Kalau bisa sih sebenarnya merangkul pemerintah, cuman kayaknya yang bisa memblokir itu pemerintah pusat. Oh iya sih. Iya iya benar sebenarnya bisa diblokir ya. Cuma mungkin terlalu banyak yang maksudnya pihak-pihak yang terkait yang diuntungkan mungkin ya. Jadi sulit untuk bisa memblokir 100%. Oke, terima kasih Pak Hoiril ya, sangat aplikatif. Sama-sama ini. Yang lain lagi Bu Syakila? Bapak Fathodin. Bapak Fat. Iya Bu, Fathodin. saya ada Bu. Oke, silahkan. Halo, iya. Fat Terima kasih. Fatudin. Oke, silahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek yang saya saya lakukan untuk saat ini adalah eh, mengurangi setidaknya meminimalisir kenakalan remaja, yaitu tentang apa ya? Karena kenakalan remaja itu kan banyak sekali yang dilakukan. Untuk yang saya lakukan adalah kenakalan anak-anak yang mengikuti tren itu loh Bu, apa pang, anak pang yang sering itu mengadang apa namanya kendaraan-kendaraan besar di jalan. Itu kan banyak sekali itu beberapa bulan yang lalu lah itu kan eh, sangat meresahkan. Itu terjadi pertama yaitu dari faktor anak-anak yang anak-anak pang yang entah datangnya itu dari daerah mana ya, intinya dari daerah luar lah ya, daerah bukan dari daerah saya, tapi efeknya adalah eh, anak-anak dari lingkungan kami itu pada ikutan, terutama adalah anak-anak sekolah. Kebetulan saya di lingkungan sekolah, tempat tinggal saya maksudnya, di lingkungan sekolah itu ada SMP, ada MTS, ada SMK. Nah, itu terutama adalah untuk anak-anak yang tingkat SMP maupun MTS itu banyak sekali yang ikut-ikutan anak pang itu setiap pulang sekolah. Nah, pihak-pihak yang saya ikut untuk kerjasama itu terutama adalah dari pihak sekolah, terus pihak orang tua, terus dari pihak berwajib yaitu pihak kepolisian. Itu dan alhamdulillah untuk sudah mulai berkurang untuk anak-anak yang bahkan sampai saat ini bisa dikatakan anak-anak pang itu di daerah saya sudah tidak ada, tapi efeknya yaitu untuk anak-anak yang sekolah, kebetulan sekolah juga bukan hanya dari daerah saya, itu juga dari banyak daerah daerah luar juga. Eh, tapi yang saya khawatirkan adalah untuk anak-anak yang ada di lingkungan, itu supaya jangan sampai terbawa ikut-ikutan anak-anak yang seperti pang itu. Karena ada itu dari daerah kami itu sudah sampai ke Surabaya itu padahal itu adalah anak putri itu anak putri sampai sampai di Surabaya itu kebetulan sekarang ya sudah media media sosialnya itu lewat media sosial itu beritanya itu anak-anak sampai ke Surabaya. Nah, kendala yang kami dapatkan yaitu tentang justru dari orang tua sendiri. Orang tua itu seolah-olah tidak percaya kalau anak itu ikut-ikutan seperti itu. Ikut-ikutan nakal itu kan sangat meresahkan karena anak-anak sendiri itu di rumah itu kelihatannya baik sekali, memang tidak kelihatan anak-anak yang nakal, tapi kalau sudah di luar itu orang tua eh, kurang apa istilahnya ya, ya tidak percaya kalau anaknya seperti itu. Kemudian tujuan proyek yang kami lakukan yaitu mencari sebab terjadinya kenakalan
terus mencari jalan penanggulangan kenakalan remaja, terus hambatan yang saya hadapi. Mungkin seperti itu Bu, laporan yang mungkin belum lengkap gitu ya, belum lengkap yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang Pak itu Pak yang jadi Bapak gimana? Jadi Bapak sosialisasi gitu ke anak-anak tersebut atau gimana? Ya kalau memang sosialisasi ke anak-anak itu sih ya, terutama saya bekerja sama dengan pihak sekolah, karena yang dilihat itu banyak anak yang memakai seragam, kemudian eh, saya ke pihak sekolah itu ya bagaimana lah itu ikutan bekerja sama dengan guru BK itu untuk anak-anak yang eh, sekolah. Kemudian kalau anak-anak yang dari PANG itu saya kerjasamanya adalah dengan pihak kepolisian. Kebetulan dekat dengan Polsek juga. Nah, untuk anak-anak yang saya paham untuk di lingkungan saya ini, saya kerjasama dengan orang tua. Seperti itu, Bu. Oke, jadi ternyata di lingkungan Bapak gitu ya. Banyak Ah, ya. ya Oke. banyak. Ah. Bapak kemudian apa yang Bapak lakukan? Apa aksi real Bapak yang bisa apa ya? Yang bisa menjadikan anak-anak tersebut lebih positif seperti itu ya kegiatan-kegiatannya. Apa disadarkan secara dari perspektif agamanya atau dari perspektif hukumnya dan sebagainya. Karena sekarang ini kita lihat ya berbagai kasus di televisi yang sedang marak terjadi, kasus Vina Cirebon, kasus pengacaranya Vina yang ternyata apa tuh namanya, pengacaranya keluarganya Vina yang ternyata juga suaminya korban apa perampokan yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya. Bahkan saya sendiri juga pernah ditodong ya, ditodong di kamar saya gitu oleh anak-anak umur waktu itu ya umur berapa ya? Umur Umur belasan mungkin 18 tahun gitu ya. Jadi memang sekarang sedang belajar nakal. nah ya, itu Mungkin kenakalan mungkin seperti remaja itu. itu sangat ini ya, sangat apa namanya berkaitan dengan tindakan pidana dan sebagainya. Nah, Bapak kemarin ini di proyek Bapak itu mengkaitkan dari perspektif agamanya atau perspektif hukumnya, Pak? Eh, kalau kalau itu sih ada berapa ya anak yang nakal itu kan, terutama itu dari anak-anak pang sendiri, bermula dari itu anak-anak pang yang entah datangnya itu dari mana, dari luar daerah, kemudian mereka setiap anak-anak pulang sekolah kok itu mereka baru kelihatan pada kumpul seperti apa namanya ya, mengajak mengajak anak-anak pulang sekolah itu untuk bergabung seperti itu. Nah, dari anak-anak pihak PANG itu sendiri kami serahkan ke pihak kepolisian, terus anak-anak sekolah saya serahkan ke pihak sekolah supaya ya sesuai dengan aturan sekolah, baik itu dari agama maupun ya pokoknya didikan dari sekolah sendirilah. Terus terutama untuk anak-anak yang di lingkungan saya sendiri, yaitu mereka saya ajak ya sering ngobrol, sering sharing, terus berkumpul dengan keluarga itu kan seperti itu. Oke, Nah, jadi yang masuk saya tangkap berarti Bapak dari inilah ya, dari menyentuh mereka dari perspektif hukum gitu ya. ya, Bagaimana sih kemudian Anda itu apa namanya sebagai anak remaja kemudian bergaul ala-ala pang, tetapi harus hati-hati juga gitu ya. Jangan sampai ah, Anda melanggar aturan-aturan hukum dan sebagainya gitu ya. Juga dari iya, perspektif sosial kemasyarakatan tadi ya, yang iya saya Bu. tangkap ya, bukan dari pengajian dan sebagainya dari Bukan, perspektif agama ya. ya, Oke, terima iya Bu. kasih Pak Ya Fatul. sama-sama Bu. Terima kasih. Bu Syakila, siapa lagi Bu? Selanjutnya Bu Endah Lestari. Silakan Bu Endah. Ya, baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya ingin mempresentasikan proyek saya, yaitu tentang mencegah pergaulan bebas pada remaja di Indonesia. Dengan adanya proyek ini bertujuan untuk mengenalkan dan mengedukasi para remaja terkait kesehatan reproduksi, seks edukasi, baik dari segi kesehatan maupun bahayanya melalui penyuluhan dengan petugas kesehatan di puskesmas dalam kegiatan pos-rema atau pos remaja pada setiap bulannya. Kaitannya proyek ini dan pendidikan kewarganegaraan antara lain pembentukan karakter dan moral, kesadaran hak kewajiban, kesadaran sosial, peningkatan partisipasi sosial, pendidikan seksual yang bertanggung jawab, serta penguatan keluarga dan masyarakat. Untuk saat ini belum ada hasil akhirnya, Bu, karena memang kegiatan pos-rema ini kita laksanakan setiap bulannya secara teratur. Yang menjadi kendala dalam proyek ini adalah berkurangnya minat para remaja untuk mengikuti kegiatan ini karena jika saya perhatikan setiap bulannya semakin berkurang remaja yang hadir ke pos-rema ini. Dan hal ini merupakan PR bagi kami para pengurus untuk meningkatkan minat mereka dalam menghadiri kegiatan ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Oke, Bu Endah, ini berarti siapa yang menyelenggarakan, Bu? Kita disuruh sama RT RW gitu dan kader, dan karena di tempat saya ada beberapa seusia saya yang menjadi guru, jadi kami ditugaskan untuk mengadakan acara ini. Berarti apa sih apa itu yang di desa itu? Remaja Karang Taruna. Karang Taruna. Bukan, kami lebih ke pos remaja. Kalau yang kecilnya itu posyandu, sejenis itu, Bu. Oh iya, kalau kecilnya posyandu itu pos remaja. Bagus ya itu ya. Di desa saya kayaknya nggak ada tuh. Pos remaja itu ya. Pos remaja berarti seperti Karang Taruna gitu ya? Atau bedanya apa sama Karang Taruna? Kalau di kami itu pengecekan kesehatan setiap bulannya. Ada anggarannya? Anggarannya dari mana? Dari mana? Dari kumpulan para warga biasanya. Oh, pengecekan siapa yang mengecek? Jadi ini dari petugas kesehatan desa atau dari mana? Ya, dari petugas kesehatan di puskesmas terdekat dari tempat kami. Oh iya ya, bagus itu. Berarti di desanya ya. Sepertinya di desa saya tidak ada ya. Itu mulai ada pos desa itu pos remaja itu dari tahun berapa ya? Atau sekarang kalau di kami dari akhir tahun lalu, Bu. Baru berarti juga. memang program baru gitu ya? Iya. Oh iya, jadi saya mungkin sudah tidak remaja lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi kurang tahu kalau ada pos remaja gitu malah ya. Apakah ini program baru atau seperti apa? Tapi bagus juga ya kalau dari puskesmas kemudian turun ke ke daerah-daerah, ke desa-desa untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan sebagainya gitu ya. Karena butuh juga ya, karena tidak semua orang juga gitu ya tersebut. Baik, terima kasih Anda. Nanti PowerPoint akhirnya silakan diunggah ya. Meskipun yakin misalnya saya yakin sudah ada hasilnya gitu ya sebenarnya. Hasilnya ini saja, hasilnya dibuat deskripsinya saja karena saya yakin ada kekurangan, karena hasilnya meskipun Mbak Endah ini mengikuti beberapa kegiatannya gitu ya. Ya, baik, Bu. Oke, terima kasih Mbak Endah. Yang lain, Bu Syakila? Selanjutnya Bu Dian Mu'alifah. Bu Dian ada? Ini Bu Dian mah udah ada ini, tapi belum muncul ya. Udah ada gambarnya ini. Nah, udah. Oke, silakan Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek citizen saya, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi santri dalam menjaga kebersihan dan pemilahan sampah plastik dan non-plastik. Jadi, deskripsi proyek saya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi santri dalam menjaga kebersihan dan melakukan pemilahan sampah plastik dan non-plastik. Melalui pendekatan edukasi dan aksi nyata, proyek ini untuk menciptakan lingkungan pesantren yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kemudian ya, yang saya lakukan pertama adalah melakukan penyuluhan dan edukasi kepada santri dengan mengambil beberapa tema, yaitu mengapa pemilahan sampah plastik ini penting bagi kesehatan lingkungan, dan ada tips dan trik dalam memilah sampah secara efektif, dengan memberikan informasi tentang jenis-jenis sampah plastik maupun non-plastik yang dapat dipilah. Di pesantren saya sendiri, memisah sampah ini dengan ada sampah organik, plastik, botol, dan kertas. Kemudian sarana dan prasarana yang disediakan adalah kantong-kantong sampah yang sudah ditulisi plastik, botol, kertas, dan lain sebagainya. Kemudian pelaksanaan programnya ini dipasang di setiap kamar-kamar santri. Kemudian komunitas atau pihak yang terlibat yaitu santri sebagai utama dalam proyek ini, pengurus pesantren yang bertugas mendukung memfasilitasi pelaksanaan proyek yang bekerja sama dengan bagian kebersihan pesantren. Kemudian keterkaitan dengan kewarganegaraan. Dalam pendidikan kewarganegaraan, kesadaran tentang hak dan kewajiban warga negara termasuk menjaga lingkungan adalah bagian penting dari pendidikan karakter bangsa. Proyek ini membangun kesadaran santri tentang peran mereka dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah yang secara langsung terkait dengan kewajiban warga negara untuk mempertahankan lingkungan. Sudah, Bu. Ya oke, terima kasih Mbak Dian. Konsep ini ya berarti ya tadi konsep sampah dan sebagainya ya. Masih berkelanjutan masih sampai sekarang Mbak Dian? Masih. Oke, itu sampahnya tadi itu bisa Mbak Dian ini juga ya. Misalnya sekarang mah proyeknya udah selesai, tapi misalnya nanti akan dilanjutkan, bisa juga gitu ya untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sampah tersebut kan, gitu ya. Karena nanti dilanjutkan lagi dengan mengajarkan kepada santri-santri bagaimana meningkatkan nilai ekonomis gitu ya dari sampah-sampah tersebut gitu ya. Banyak juga sih apa dari sampah gitu ya. Lisa Blackpink kemarin Lisa Blackpink itu saya lihat juga pakai baju dari bekas botol sampah gitu ya. Jadi ke Lisa Baik. Blackpink ya. Jadi maksudnya eh, apa namanya hasil sampah itu juga bernilai ekonomis gitu. Jadi silahkan nanti dilanjutkan saja gitu ya programnya untuk ke bagaimana meningkatkan nilai ekonomis sampah gitu ya. Kemudian setelah itu membuat produknya seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan bagaimana memanfaatkan e-commerce untuk bisa menjual produk-produk tersebut gitu ya. Karena sekarang bikin aja toko di Shopee gitu ya, atau di Tokopedia dan sebagai e-commerce gitu. Kemudian berjualan dan sebagainya gitu ya. Bisa. Saya saja ini ya, kalau dulu saya ada buku ya, buku pengawasan pelayanan publik. Itu kalau zaman dulu belum ada e-commerce ya harus dititipkan di toko buku seperti Gramedia dan sebagainya kan. Sekarang saya cukup membuat satu toko store di Shopee, kemudian buku saya eh, dijual di situ gitu ya. Nah, itu eh, begitupun dengan tadi ya, dengan sampah yang sudah bernilai ekonomi dan sebagainya gitu juga bisa. Intinya mah jangan putus di mata kuliah ini, silahkan dilanjutkan apa kebermanfaatannya bagi lingkungan sekitar sampai ke ranah peningkatan nilai ekonomi. Karena katanya sebenarnya kalau misalnya masyarakat ini
secara masyarakat ini kalau perutnya itu makannya tercukupi, perutnya tidak lapar gitu ya. Ya, maka apa namanya tingkat kejahatan juga bisa menurun gitu ya. Karena kalau orang lapar itu ya bisa melakukan apapun ya, termasuk mencuri, merampok, membunuh gitu ya. Namanya juga orang lapar gitu. Semuanya bermuara pada tingkat ekonomi. Jadi silakan dilanjutkan Mbak Dia. Oke, silakan Bu Syakila. Siapa lagi Bu? Selanjutnya Bu Nurul Badriyah. Silakan Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Stop Bullying. Latar belakang saya memilih judul ini karena akhir-akhir ini kita kerap mendengar terjadinya kasus bullying di sekolah. Tindakan bullying di sekolah ini memiliki dampak yang besar bagi para korban dan tidak jarang dari tindakan bullying di sekolah mengakibatkan trauma hingga korban tidak mengikuti proses belajar di sekolah. Dan dalam upaya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, ramah, serta mereka semangat dalam belajar, saya telah mencanangkan program pencegahan Stop Bullying. Dan tujuan saya dari proyek ini yaitu satu, untuk mengetahui alasan siswa melakukan bullying. Kemudian yang kedua, cara mengatasi bullying. Dan yang ketiga, mengetahui dampak dari bullying terhadap korban. Pihak yang terlibat dalam proyek ini yaitu siswa kelas 9 yang bernama Alif Syahidur Rahman, Ibnu Sina, dan Harun Ar-Rasyid. Kemudian siswa kelas 8 ada Raihan Asfa, Dirga Nizam, dan ada siswa kelas 7 yaitu Ahmad Hasbi. Kenapa saya memilah-milah dan menyebutkan namanya? Saya mengetahui korban dan kemudian selain siswa yang terlibat dalam proyek ini, ada orang tua, kemudian saya yang saya menjadi wali kelas, kemudian ada juga guru BK, seperti itu. Kemudian program saya untuk mengatasi bullying di sini adalah mengadakan program siswa. Okay. Kemudian yang kedua, membuat poster anti bullying, yang mana nanti poster ini akan dipasang kelas ya, seperti contoh latah takir mandul seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian program saya yang ketiga, yang terhadap siswa yang melakukan bullying dan korban bullying oleh wali kelas dan guru BK. Yang terakhir yaitu melibatkan orang tua. Ketika nanti ada kejadian yang mengarah pada perilaku bullying, guru bisa menginformasikan hal tersebut kepada orang tua. Seperti itu. Kemudian keterkaitan dengan teori pendidikan kewarganegaraan yaitu ada toleransi, mendorong partisipasi sosial dan pemecahan masalah dan tanggung jawab sosial. Dan di sini ada kendala dalam proyek saya, yaitu kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang bullying. Kemudian kekurangan sumber daya, terutama yaitu dana, karena mengadakan seminar di sini juga butuh dana. Dan untuk ada poster itu juga butuh dana. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nurul tadi tentang bullying ya. Itu dilaksanakan di mana, Bu? Di sekolah MTS Darunajah 1, Ibu. Oke, jadi di MTS ya. Itu berarti di luar ini ya, di luar materi pembelajaran ya? Ya, di luar materi pembelajaran. Kemarin sudah 1 kali seminar pada bulan Ramadan. Yang pemateri seperti itu. Jadi pematerinya eksternal. Oke. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Selanjutnya Bu Syakila ya? Iya Bu, selanjutnya.
Ya, baik Bu, akan menjelaskan tentang saya yaitu proyek guru Al-Quran yang bertemakan Quran literasi untuk semua, terkhusus untuk warga Kelurahan Balai Raja di tempat saya tinggal. Proyek ini melatar belakangi dari kurangnya kualitas bacaan anak, apalagi banyak anak yang tidak bisa membaca. Kemudian disebabkan karena mahalnya biaya untuk belajar membaca Al-Quran atau les Al-Quran. Kemudian kurangnya guru Al-Quran yang ada di sini. Kalaupun ada guru, mungkin biayanya nggak ada. Kalaupun biayanya ada, tapi guru yang berkualitasnya tidak ada, seperti itu. Kemudian banyaknya madrasatul ula atau ibu atau ayahnya yang tidak bisa membaca Al-Quran untuk mengajarkan anak itu banyak yang tidak bisa. Kemudian di sini ada keluarga yang mu'alaf. Kebetulan di tempat saya banyak orang Kristiani, tapi ada juga yang berpindah ke Islam atau disebut dengan mu'alaf. Dan mereka masih tidak ada bimbingan agama. Ya mu'alaf saja, tapi bimbingan untuk keibadahannya itu tidak ada. Kemudian program yang sudah berjalan yaitu masih hanya meliputi mengajarkan anak-anak kecil, padahal niatnya itu juga kepada orang dewasa, termasuk para orang tua yang tidak bisa membaca seperti yang sebutkan tadi itu keluarga yang mu'alaf. Kemudian program ini sudah dijalankan selama 8 bulan, sekitar 4 bulannya itu digratiskan karena sudah mendapat 1 orang donatur. Kemudian programnya itu ada 2 pengajar sementara ini dengan kapasitas 1 orang itu 9 murid. Jadi totalnya ada 19 murid. Kalau untuk donaturnya sudah ada 1 donatur yaitu yang mempunyai CV Ridho Ilahi, ya, yang bergerak dalam beberapa usaha yang ditekuni. Kalau untuk kurikulum kita sudah ada, kebetulan karena kita sudah menjadi guru Al-Quran selepas dari pendidikan, jadi kita sudah bisa mengambil kurikulum yang tepat untuk pendidikan Al-Quran di kelurahan ini. Kemudian untuk dampak proyek terhadap Smart Citizen dan Good Citizen itu misalnya dari individu sendiri, individu yang anak-anak yang sudah kita ajarkan tahu tata krama, tahu sopan santun, karena kita di sini tidak hanya mengajarkan Al-Quran saja, tapi tentang adab yang ilmu yang ada di dalam Al-Quran, dan paling dasar itu adalah adab. Kemudian mereka pintar beribadah, dan karena kita juga mengajarkan tentang keibadahan doa-doa harian, termasuk juga sholat itu mereka yang tidak bisa, alhamdulillah sekarang sudah bisa. Kemudian harapannya nanti mereka menjadi orang yang berguna di sini, bisa mentransfer ilmu yang kami ajarkan, dan anak itu nanti akan menjadi guru juga di sini ketika kami sudah tidak ada di sini. Kemudian harapannya nanti akan terbuka kesempatan di luar pembelajaran belajar membaca, seperti keagamaan yang lainnya, toleransi beragama, karena selain belajar Al-Quran, kita harus menggali ilmu Al-Quran, contohnya supaya tidak ada saling menyalah-nyalahkan lagi, padahal sesama Islam, karena kesalahan memahami kaidah terjemahan. Jadi ada penengahnya nanti, apalagi antar agama, apalagi di sini bersanding dengan agama. Kita harapannya ada saling memahami kenapa mereka memutuskan untuk tidak mengambil Islam. Jadi tidak ada saling menyalah-nyalahkan. Harapannya kepada pembelajaran memahami toleransi antar tetangga. Kemudian untuk teori yang terhubung dengan proyek ini yaitu teori behavioristik yang saya ambil, yaitu
menekankan bahwa perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Alhamdulillah yang setelah kita jalankan, anak-anak ada perubahannya dari sikapnya, adabnya, dari kesehariannya. Dari makan minumnya juga berubah. Awalnya berdiri, sekarang sudah memahami bahwa yang baik itu adalah duduk dan mengucapkan bismillah. Kemudian kendalanya sebenarnya kalau kita ingin mengambil hal yang baik, otomatis kita akan mengadakan guru yang banyak. Jadi kendalanya itu adalah di biaya. Nah, kalau kita ingin mengambil waktu gurunya untuk mengajarkan, ada, cuma gurunya tak mungkin dikasih gratis ya kan. Beliau juga ingin bekerja. Kalau diambil waktunya untuk bekerja, maka kita harus membayar gurunya. Berarti kembali lagi kendalanya adalah biaya. Kemudian lokasi. Lokasi ya di rumah saya sendiri. Kalau ingin lebih tempat, berarti kita tempat. Untuk mengadakan tempat ya butuh biaya. Seperti itu, Bu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Bu Syakila ya, sangat lengkap. Tadi berarti pendidikan agama ya, berkaitan dengan bidang keilmuan, tapi tadi sudah dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan. Sangat baik. Oke, next, selain Bu Syakila, siapa lagi? Bu Ageng, Lisa. Bu Ageng, silakan Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi proyek PKN yang saya lakukan sebenarnya awalnya proyek PKN-nya mau mengentaskan buta huruf Al-Quran begitu Bu di lingkungan rumah. Cuman karena dari sayanya terkesan waktu dan tenaga tidak bisa dilaksanakan gitu. Pada akhirnya saya baca-baca bahwa ada cara bagaimana cara tradisional gitu bagi masyarakat supaya terlibat di komunitas gitu untuk menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat begitu, civic engagement, yaitu caranya menjadi seorang volunteer. Maka dari sini saya berinisiatif gitu, memotivasi saya gitu untuk menjadi seorang volunteer gitu. Nah, supaya saya juga bisa berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, juga menjadi warga negara yang baik gitu. Nah, bagi rancangan kegiatannya sendiri, jadi di sini saya berkomunikasi gitu kepada lembaga atau organisasi yang ada di sini, kemudian mencari informasi gitu, apa ada kegiatankah yang membutuhkan volunteer gitu. Nah, setelah itu saya mengidentifikasi skill apa yang saya punya supaya saya bisa jadi volunteer di situ. Gitu. Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dengan pihak desa gitu. Jadi ada enggak di desa kegiatan yang membutuhkan volunteer. Nah, dari pihak desanya sendiri sebenarnya antusias begitu. Oh, katanya ada ya kami sebenarnya butuh volunteer begitu dan membutuhkan gitu. Tapi sayangnya sampai sekarang itu dari desa itu nggak ada follow up lagi gitu. Jadi pas bagian awal memang butuh tapi nggak ada follow up gitu. Terus pada akhirnya saya mencari organisasi lain gitu yang membutuhkan volunteer. Nah, jadi di daerah sekitar rumah saya itu ada lembaga pendidikan sekolah gitu, MTS. Saya alumnus di situ gitu. Jadi nggak mengajar di situ. Jadi di sekolah itu ingin mengadakan kegiatan bakti sosial. Nah, saya berkomunikasi gitu dengan pihak sekolah gitu. Apakah di kegiatan bakti sosial itu membutuhkan volunteer gitu, membutuhkan sukarelawan gitu untuk bisa saya bisa ikut di kegiatan itu gitu. Nah, ternyata dari sekolah gitu menyambut baik gitu keinginan saya supaya saya jadi volunteer gitu. Nah, kegiatan saya di bakti sosial itu yang pertama adalah ikut menyebarkan informasi mengenai kegiatan bakti sosial, open donasinya begitu. Jadi awalnya donasi itu tidak ada open donasi gitu. Jadi awalnya itu dana yang digunakan itu adalah dana sekolah biasanya. Jadi sasarannya itu adalah anak-anak yatim, gitu, hanya beberapa anak-anak yatim gitu. Biayanya dari anggaran sekolah. Kemudian dikembangkan supaya sasarannya lebih banyak gitu. Jadi menjaring anak-anaknya lebih banyak ataupun
tambah sasaran lain gitu, janda dan warga miskin, ya warga kurang sejahtera lainnya gitu. Maka kemudian saya lakukan open donasi gitu. Nah, saya membantu menyebarkan informasi itu dan akhirnya alhamdulillah terkumpul dana. Jadi dananya itu tidak ke sekolah gitu, jadi dibantu dikumpulkan di saya supaya lebih efektif begitu. Dan alhamdulillah saya lumayan bisa mengumpulkan dana yang cukup gitu, yang lumayan besar gitu. Jadi bisa membantu program kegiatan bakti sosial di sekolah ini. Dan selain membantu di bagian penyebaran donasi ini, saya juga ikut membantu di bagian penyalurannya dan pembagiannya begitu, karena yang mengurusnya itu ternyata hanya satu guru begitu. Jadi saya ikut membantu beliau gitu untuk ikut juga membagikan bingkisan begitu dan memplot bingkisan, membuat bingkisannya begitu, karena lumayan banyak. Nah, jadi saya membantu juga di situ. Kemudian ikut penyebarannya juga. Jadi penyalurannya ini tidak jadi tidak warganya datang ke sekolah, tapi lewat pintu ke pintu gitu. Jadi kita datang langsung ke warga miskinnya gitu, ke anak-anak yatimnya begitu. Kita langsung dari pintu ke pintu untuk memudahkan mereka juga supaya tidak jalan jauh ke sekolah gitu. Bagi masyarakatnya sendiri ini kaitannya dengan Smart Citizen begitu, supaya masyarakat ini menjadi warga negara gitu, memiliki empati yang tinggi gitu, bisa ikut berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat bagi orang-orang yang ikut donasinya gitu. Jadi kira-kira begitu, Bu. Oke, jadi itu programnya di mana, Bu, tepatnya? Di pas kegiatan ininya, Bu. Jadi dari lembaga sekolah begitu mengadakan bakti sosial untuk masyarakat anak yatim dan janda Oke, jadi salah satu program sekolah ya, dan Anda berperan gitu ya, Bu Ageng. Iya, Bu. Ya, oke, terima kasih Bu Ageng. Bu Syakila ada lagi? Ada Bu, 2 orang lagi. Ya, silakan, siapa? Bu Nala, Bu. Bu Nala Nala ada? Esliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek kewarganegaraan yang sedang kami kerjakan yaitu membangun generasi perempuan muda berkarakter dan berdaya guna. Maksudnya berguna bagi masyarakat sekitar. Sasaran proyeknya yaitu perempuan muda di lingkungan masyarakat umum usia 20-35 tahun alias ibu muda, dengan tujuan untuk mewujudkan generasi ibu muda yang berakhlak mulia, paham akan ilmu agama, dan berguna bagi masyarakat sekitar. Sebenarnya kegiatan ini sudah berjalan cukup lama dan rutin, akan tetapi karena di tahun ini saya mendapatkan amanah untuk menjadi koordinator bidang pendidikan alias koordinator dari seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. Di antaranya kegiatan keagamaan, menyelenggarakan kajian agama setiap 1 minggu sekali, kemudian kegiatan sosial, diantaranya memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Ini sudah dilakukan 3 bulan yang lalu di tetangga desa saya mengalami bencana banjir. Kemudian santunan kepada anak yatim, dan yang terakhir yaitu kegiatan ikut dalam kontribusi pendidikan. Maksudnya di desa saya sekarang itu sedang ada pembangunan sekolah yang dimana kami ditunjuk untuk ikut berpartisipasi dalam penggalangan dana gitu. Untuk kegiatan alhamdulillah sekarang masih dan
berjalan lancar. Akan tetapi kami mendapatkan kendala, yaitu karena di desa kami itu termasuk kawasan industri, alias banyak sekali pabrik-pabrik baru yang beroperasi. Jadi sasaran proyeknya itu semakin berkurang. Bahkan ada sebagian dari komunitas kami keluar dari kegiatan disebabkan oleh bekerja. Nah, ini menjadi PR yang bagi kami selaku pengurus untuk kembali menumbuhkan rasa minat kepada mereka agar bisa kembali aktif dalam kegiatan. Sekian. Ya oke, Bu Nala. Jadi sebenarnya proyeknya apa nih? Tadi saya kok menangkapnya ada beberapa kegiatan ya? Iya, Bu. Jadi karena ini organisasi masyarakat ya, jadi banyak sekali kegiatan yang akan dilakukan dan sudah dilakukan. Gitu. Salah satunya yang Oke. sedang berjalan yaitu kontribusi dalam ikut berkontribusi dalam pendidikan, ikut menggalang dana. Oke, iya. Oke lah. Terima kasih Bu Nala. Bu Syakila, ada lagi? Terakhir Bapak Fatur Rozi. Ya, silakan Pak. Baik, Bu. Kita akan mempresentasikan tentang kampanye pendidikan untuk kalangan santri di pelosok desa. Mohon maaf kedengaran nggak, Bu? Iya, terdengar Baik. jelas. Hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan menjalankan proyek ini adalah karena memang pendidikan itu adalah salah satu fondasi utama dalam pembangunan suatu masyarakat. Pentingnya pendidikan tidak dapat diragukan lagi, karena pendidikan bukan hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, membuka pintu kesempatan, dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Saya menjalankan proyek ini juga karena saya masih hidup di lingkungan pondok pesantren. Kemudian tujuan dari proyek ini adalah yaitu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dalam masyarakat, khususnya para santri, untuk mendukung akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Tujuan khususnya yaitu untuk edukasi tentang manfaat pendidikan bagi perkembangan individu dan masyarakat, kemudian menggalang dukungan dan partisipasi dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, serta memfasilitasi akses pendidikan bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Memang terkadang di sini banyak santri yang hanya mengambil pendidikan agama, tidak juga mengambil pendidikan umum. Kemudian kegiatan yang kami lakukan yaitu mengadakan seminar dan diskusi panel tentang manfaat pendidikan bagi semua kalangan masyarakat, terutama para santri. Kami mengumpulkan para santri, para dewan asatid atau dewan guru, dan juga tokoh masyarakat. Dan kemudian mulai untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan. Kegiatan selanjutnya kami menyebarkan materi edukasi secara langsung, yaitu seminar tersebut, dan juga melalui media sosial seperti brosur, poster, dan pamflet. Yang ketiga, kami mengumpulkan dana untuk memberikan beasiswa pendidikan terhadap siswa yang berprestasi namun kurang mampu secara finansial. Yang
sebelumnya harus dilakukan seleksi dan penyaluran beasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Komunitas yang terlibat dalam seminar ini adalah para santri, para tokoh masyarakat, dan juga dewan guru. Dan alhamdulillah dampak proyek kampanye pendidikan ini yaitu dapat terwujudnya smart citizen dan good citizen. Melalui kampanye dan program edukasi, para santri lebih sadar akan pentingnya pendidikan bagi perkembangan individu dan juga kemajuan masyarakat. Mereka menjadi lebih cerdas dan juga memahami peran pendidikan dalam peningkatan kualitas hidup. Oke, sudah selesai? Belum, Bu. Ya, oke. Jadi Mas Fatur, tadi saya lihat kegiatannya sangat banyak. Itu jadi proyeknya tuh apa? Proyek payungnya itu apa? Itu meningkatkan ya kampanye pentingnya pendidikan bagi para santri di pelosok desa, Bu. Oh, oke. Apa sih seminar apa tadi ya? Iya, Bu. Oke. Jadi seminar ya. Oke, terima kasih Mas Faturozi. Mbak Syakila, ini sudah pukul 11.52 ya, 2 jam. Waktu kita sudah selesai. Saya akan tawarkan kepada Bapak Ibu yang kemarin sudah presentasi sebenarnya. Apakah Bapak Ibu ada yang proyeknya ganti atau sama? Artinya kalau sama, ya tidak usah presentasi lagi karena saya sudah tahu gitu ya proyek Bapak Ibu. Tinggal nanti saya lihat di PowerPoint-nya saja seperti itu. Atau ada yang ganti dari proyek yang dipresentasikan kemarin? Milik saya sama Bu seperti yang kemarin atas nama Maulana Malik Ibrahim. Ya, sepertinya kebanyakan sama ya. Apakah Iya, ada yang... Bu. Milik saya juga sama, Bu. Ya. Kalau yang beda ada? Kalau saya sama, Bu, tapi saya kembangkan. Ada yang diperbaiki. Boleh dikembangkan ke masyarakatnya. Oke. Kalau Nah, saya ada penambahan, Bu. ya, penambahannya nanti di ini ya. Nanti kan ini saya buka portalnya. Saya buka portal untuk UAS. Nah, di UAS ini Anda unggah lagi PowerPoint-nya gitu. Kira-kira kalau yang sangat beda silahkan dipresentasikan. Tapi kalau misalnya masih sama seperti yang kemarin dan hanya pengembangan saja yang bisa saya lihat di PowerPoint, ya saya lihat aja di PowerPoint gitu ya. Yang meminta tugas 2 diperpanjang, itu sudah saya perpanjang ya. Ada yang minta tugas 2 diperpanjang? Iya, Bu, ada beberapa yang maintenance, Bu, 3 hari maintenance Ya, saya portalnya. perpanjang ya sampai 31 Desember bahkan. Biar ada yang ini lagi. Bapak Ibu, Mas, untuk yang sudah presentasi nanti saya lihat di PowerPoint saja ya. Apakah ada yang sangat berbeda? Kalau sangat berbeda ya silahkan dipresentasikan. Tapi kalau misalnya masih sama proyeknya, tinggal berarti kan tinggal pelaporannya hari ini sudah dilakukan gitu kan. Sudah dilakukan apa yang Anda paparkan di beberapa minggu kemarin. Ada yang sangat berbeda? Tidak ada, Bu. Ya, kalau tidak ada saya rasa cukup 15 ini karena yang 15 mahasiswa ini memang belum dipresentasikan di di sinkronus ketiga ya. Iya, Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu saya rasa yang sudah presentasi di sinkronus ketiga tidak perlu presentasi lagi. Tinggal saya lihat buktinya saja di PowerPoint kalau memang sudah dilaksanakan gitu ya. Mengenai nilai, saya sangat ini ya, Bapak Ibu, saya sangat gampang gitu ya. Karena bagi saya sangat jarang memberikan nilai mahasiswa itu A- atau AB gitu ya. Ya A semualah gitu ya. Karena saya yakin
Anda sudah sangat maksimal untuk melakukan proyek mengikuti mata kuliah ini dengan baik. Tinggal diunggah saja ya. Diunggah saja di UAS gitu ya. Agar saya bisa bisa menilai, bisa memasukkan nilai. Bu Syakila, jadi mahasiswa ini aktif semua kan ya? Tidak ada yang keluar atau pindah gitu? Semester 2 tidak ada, Bu. Itu 38 dari semester 2. Kalau semester 1 39. Cuma udah keluar kan, Bu. Jadi semester 2 ini 38 aktif semua, Bu. 38 ya? Tapi ini di tugas 1 baru tugas 1 35. Saya ini aja lah. Saya panjangkan durasinya nih. Saya panjangkan sampai Desember aja nih. Soalnya kadang-kadang saya nggak sempat buka portal untuk memanjangkan ini gitu ya. Coba tugas 1 saya akan panjangkan durasinya juga. Jadi 38 ya? Iya, Bu, 38 mahasiswa. Oke, Bapak Ibu sudah saya panjangkan durasinya bahkan sampai Desember 2024. Jadi Bapak Ibu akan sangat leluasa untuk unggah tugas atau diskusi gitu ya. Silahkanlah gitu ya untuk unggah tugas dan diskusi. Jangan khawatir untuk masalah nilai karena saya nggak punya nilai amin, saya hanya punya nilai A gitu ya. Jadi good luck untuk Bapak Ibu semua. Berarti ini sudah tidak ada mata kuliah lagi ya, sudah tidak ada mata kuliah Pancasila atau tidak ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Jadi sukses untuk Bapak Ibu semua. Hari ini berarti hari terakhir ya kita bertemu karena ini merupakan UAS gitu ya. Jadi sudah tidak ada UAS karena di mata kuliah saya hanya ada project saja. Mohon maaf karena saya selama membersamai Bapak Ibu pasti banyak kekurangan dan karena juga kesibukan saya gitu ya. Kesibukan saya kesana kesini gitu ya. Bahkan di pertemuan terakhir saja saya masih nego untuk memindah jam perkuliahan karena saya harus terbang ke Malaysia hari Minggu gitu ya dan tidak mungkin bisa online di atas pesawat dan Bapak Ibu semua ini hadir semua gitu ya. Jadi ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga nanti Bapak Ibu dipermudah ya untuk bisa mengerjakan berbagai tugas sampai semester berapa? Semester 8 ya. Semester 8. Sekarang semester berapa sih Bu Syakila? Masih semester 2 ya. Berarti masih lama lagi. Selamat juga loh sekarang sudah jadi UIN ya. Sudah jadi UIN, Universitas Islam Negeri Cyber gitu ya. Sudah jadi UIN. Jadi Bapak Ibu masuknya di IAIN tapi lulusnya nanti udah UIN ya gitu. Jadi saya tunggu ya di Cirebon. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang main di Cirebon yang dari Jambi, yang dari Bu Syakila dari mana Bu? Dari Riau, Bu. Dari Riau ya, ya yang dari Riau, Dumai ya Bu ya? Duri, Bu, Duri. Oh Duri ya, yang dari Duri gitu ya main di Cirebon karena saya merupakan dosen yang stay ya, home base-nya di UIN gitu ya di sini. Jadi Bapak Ibu kalau mau ke sini kabar-kabar ke saya ya, mungkin kita bisa berjumpa lagi gitu ya karena masa nanti lulusan UIN tapi gak pernah ke Cirebon gitu. Jadi minimal 1 kali gitu ya. 1 kali dalam studi gitu Bapak Ibu main-main ke kampus gitu ya. Main-main ke kampus dan melihat gitu ya suasana akademik di sini seperti apa gitu ya. Oke Nanti Bapak Ibu. reuni, Bu. Iya bisa lah boleh. Karena saya juga stay di Cirebon. Bapak Ibu tidak masalah ya yang sudah presentasi di sinkronus ketiga. Saya lihat PowerPoint-nya saja gitu ya. Karena saya percaya Bapak Ibu semua sudah melaksanakan lah ya. Seperti itu. Ada yang mau disampaikan Bu Syakila dan kawan-kawan sebelum saya akhiri? Sebelumnya Selamat terima kasih, menempuh Bu. hidup baru. Terima kasih Sudah. atas bimbingannya, Bu. Semuanya yang mau diucapkan. Selamat
menikah Ibu. Oh Jadi iya. pengantin baru. Barakallah, Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Iya, karena kemarin saya baru ini melangsungkan pernikahan ya. Barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil Kasih Ibu khair. atas Kelihatannya kesempatannya. berseri-seri soalnya. Iya ya Pak ya. Semoga segera diberi momongan kembar, Bu. Amin, kembar. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Sukses selalu juga untuk Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mohon maaf karena saya menyadari banyak sekali kekurangan gitu ya. Karena memang kesibukan gitu ya. Kesibukan saya, kesibukan Bapak Ibu semua gitu ya. Yang pasti semoga nanti perkuliahan ini bermanfaat, kemudian kita tambah saudara gitu ya. Nanti saya juga kabar-kabar kalau mau ke Riau, mau ke Jambi gitu ya, mau ke apa namanya daerah-daerah Bapak Ibu semua, dan saya juga siap menyambut Bapak Ibu semua ya nanti di sini gitu ya. Sebelum wisuda usahakan 1 kali ke UIN gitu ya. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semua. Nanti ditunggu untuk nilainya ya. Insya Allah sih bagus semua lah Bapak Ibu mah. Baik Bapak Ibu, saya akan foto. Coba saya akan dokumentasikan. Sebenarnya saya ini ya Bapak Ibu ya, untuk tugas-tugas sudah saya perpanjang bahkan sampai Desember. Kalau dari kemarin-kemarin ada yang minta perpanjang tapi saya belum buka-buka, berarti saya belum sempat aja gitu ya untuk buka portal. Bukannya saya tidak mau memperpanjang pasti. Karena saya ya udah kalau perpanjang mah perpanjang aja. Cuma saya belum sempat berarti untuk membuka portal gitu ya. Apalagi kemarin beberapa minggu di Saudi ya, itu wah laptopnya ketinggalan, sebagainya lah pokoknya banyak drama, jadi saya tidak bisa membuka portal gitu ya. Baik, terima kasih Bu Syakila, Bu Ageng, Pak Romi, Pak Muhammad Ida. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu, semoga sukses. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Udah keluar ibunya. Positif ya Bu, kita berarti nggak ada UAS lagi ya Bu ya? Positif nih. Sepertinya positif Pak, tapi UASnya sampai semester 3 Desember. jangan kita komen ya Pak Ibu. Jangan lupa ada 7. Tiba-tiba aja langsung 7 loh Pak ya. Itu kalau sampai Desember belum mungkin keterlaluan. Yang penting komen, diskusi. Ya yang penting komen. Bismillah aja nggak apa-apa Pak. Sampai nggak ada komennya. Langsung meledak abang Itu regonya berapa? Yai nah, Yai perlu Bismillah ditambah, Allah Yai. Akbar saja kalau gitu. Pak, saya belum komen Pak. Komen. Meskipun cuma Bismillah nggak apa-apa wes Bismillah. Yuk deh. Bismillah, tugasnya langsung. Ya, komennya kayak Bahabu aja. Yang penting Bismillah itu buat sekali saya komen udah Pak. komen apa belum? Panutan Mbak ya itu. Pak, saya baru bangun Komen belum di komen. diskusi online cuma Bismillah, Allahu Akbar.